Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Ibu. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Sekarang coba dilihat kanan, kiri, depan, belakang. Apakah teman-temannya ada yang tidak masuk? Masuk semua. Alhamdulillah. Nah, anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Tapi sebelum berdoa, Ibu punya ice breaking. Kalian tahu nggak ice breakingnya ini? Tangan ke atas menggapai bintang. Tahu. Ya. Ayo, 1, 2, 3. Tangan ke atas menggapai bintang, tangan ke samping burung yang terbang, tangan ke depan ikan berenang, duduk yang rapi siap berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, anak-anak tadi sebelum berangkat ke sekolah, kalian sudah melihat hewan atau tumbuhan apa saja ya? Ada semut. Buaya, kucing, Ada banyak sekali ya. Anak-anak di sini pun bertanya, kenapa ya kok makhluk hidup, nah hewan atau tumbuhan itu kenapa kok bisa berbeda-beda ya? Kenapa ya, Bu? Kenapa ya, Bu? Kenapa ya? Beragam, Bu. Karena beragam ya. Nah, di sini kita akan mengetahui kenapa kok makhluk hidup bisa beragam, yaitu melalui materi keanekaragaman hayati. Nah, di sini bakal membacakan tujuan pembelajarannya terlebih dahulu. Jadi pada materi kita hari ini, kalian mampu menjelaskan pengertian dan tingkatan keanekaragaman hayati, menggambarkan keanekaragaman hayati di Indonesia, serta menguraikan manfaatnya bagi kehidupan yang tepat. Nah, anak-anak, siapa yang tahu apa itu keanekaragaman hayati? Keanekaragaman itu artinya banyak perbedaan atau bermacam-macam. Kalau hayati itu makhluk hidup seperti hewan, manusia. Jadi keanekaragaman hayati itu adalah variasi makhluk hidup yang ada di bumi. Dan ada tingkatan keanekaragaman hayati. Ada apa saja anak-anak? Keanekaragaman genetik, keanekaragaman spesies, dan keanekaragaman ekosistem. Contohnya, misalnya keanekaragaman hayati gen. Misal pada manusia, siapa di sini yang punya saudara? Entah itu kakak atau adik siapa? Saya. Nah, pasti kalian pernah perhatikan warna kulit kalian dengan saudara kalian itu mesti tidak sama ya, mesti berbeda. Nah, itu contohnya keanekaragaman hayati tingkat genetik pada manusia. Kalau misal pada tumbuhan, kalian pernah melihat bunga mawar apa tidak? Pernah. Ada bunga mawar warna merah dan juga ada mawar Putih. Padahal sama-sama bunga mawar, tetapi warnanya berbeda. Itu pada tumbuhan. Kalau pada hewan, kalian tahu nggak ada lumba-lumba warna pink? Lumba-lumba kan warnanya biru ya, tetapi juga ternyata ada lumba-lumba yang berwarna pink loh anak-anak. Tapi ada ya, mungkin itu bayi menyerupai. Nah, itu tadi keanekaragaman genetik. Selanjutnya ada keanekaragaman spesies. Misal spesies serangga. Apa saja anak-anak spesies serangga? Siapa yang tahu? Capung, semut itu juga termasuk spesies serangga. Kumbang, ada apa lagi? Kupu-kupu itu termasuk dalam variasi jenis serangga. Kalau selanjutnya spesies kucing, ada apa saja? Ada kucing, ada Harimau. Ya, harimau itu juga termasuk spesies kucing, tetapi kucing besar. Selanjutnya ada keanekaragaman ekosistem. Ada apa? Ada hutan hujan tropis. Lalu
ada padang pasir, lalu juga ada sabana. Sabana itu seperti padang rumput yang luas. Tahu kan? Tahu. Selanjutnya ada rawa. Rawanya itu ada buayanya tidak ada. Wah, mana Bu? Itu enggak betul. Itu tadi tingkatan keanekaragaman hayati. Nah, di sini Ibu akan memperlihatkan kalian persebaran flora dan fauna yang ada di Indonesia. Pada kepo apa tidak, Nak? Kepo banget. Itu namanya. Berapa gitu? Indonesia memiliki keanekaragaman hayati yang unik dikarenakan Indonesia terletak di antara benua Asia dan juga Australia serta Samudra Pasifik dan juga Samudra Hindia. Dan ini membagi persebaran flora dan fauna yang ada di Indonesia menjadi 3 wilayah, yaitu ada Asiatis, Australis, dan Peralihan. Nah, di sini ada peta persebaran fauna di Indonesia. Nah, di sini kan ada gambarnya warna biru, yaitu di wilayah barat. Asiatis itu contohnya di wilayah Sumatera, di Kalimantan, sama di Jawa. Ada hewan apa saja, anak-anak? Ada Gajah Sumatera. Ada gajah Sumatera. Harimau Sumatera. Harimau Sumatera. Siapa yang pernah lihat harimau Sumatera? Tidak Saya pernah. Kamu bekantan ya, tapi kan memacu sekali. Nah, bekantan itu sama seperti kayak monyet, cuma hidungnya agak mancung. Lalu ada orang hutan, ada burung rangkong, ada elang Jawa. Itu di wilayah barat seperti Kalimantan, Jawa, dan Sumatera. Lalu di wilayah tengah peralihan itu ada babi rusa, ada anoa, ada komodo, ada burung maleo. Ini di wilayah Sulawesi dan sekitarnya. Lalu ada di wilayah timur, itu di wilayah Papua dan juga sekitaran Papua. Ada apa saja? Wallabi, ada burung cendrawasih, ada burung kasuari, ada wallabi. Tahu nggak wallabi itu apa? Kanguru. Kayak kanguru tapi lebih kecil. Bu, itu loh Bu, babi rusa itu. Nah, di wilayah barat dan wilayah tengah peralihan ini dipisahkan oleh garis Wallace yang memisahkan antara wilayah barat dan juga tengah. Lalu di wilayah tengah dan wilayah timur dipisahkan oleh garis Weber yang memisahkan wilayah tengah dan timur. Wah, ternyata banyak sekali ya fauna yang ada di Indonesia. Iya, macam ragam ya. Ya Bu. Nah, selanjutnya ada persebaran flora. Tadi kan sudah persebaran fauna. Nah, sekarang persebaran flora. Persebaran flora di Indonesia dipengaruhi oleh letak geografis, iklim, dan kondisi tanah. Nah, di sini juga menjadi 3 wilayah, yaitu di barat, di tengah, dan juga di timur. Nah, ciri-cirinya, misal di wilayah barat Asiatis, yaitu mencakup wilayah Sumatera, Kalimantan, Jawa, dan Bali. Itu contoh floranya itu ada meranti, ada damar, ada bunga bangkai. Apa bunga bangkai itu? Rafflesia. Bunga kebanggaan Indonesia. Lalu ada pohon jati. Itu di wilayah barat. Selanjutnya di wilayah tengah atau peralihan mencakup wilayah Sulawesi, Maluku, dan Nusa Tenggara Timur. Contohnya ada kenari, ada kayu cendana, ada bintangkur, ada juga sagu. Selanjutnya untuk di wilayah timur atau Australis, yaitu mencakup wilayah Papua dan pulau-pulau di sekitar Papua. Contohnya ada matoa, ada eukaliptus. Nah, selanjutnya ada manfaat keanekaragaman hayati. Apa saja manfaat keanekaragaman hayati? Sebagai sumber pangan, Sebagai sumber makanan, makanan, obat-obatan. Kalian tahu nggak kulit manggis itu bisa dibuat obat-obatan? Ya, Tahu. Selanjutnya ada perabotan, manfaat keanekaragaman hayati. Contohnya kayak seperti pohon jati, biasanya kan dibuat perabotan, bisa dibuat meja atau dibuat kursi. Selanjutnya ancaman keanekaragaman hayati, yaitu ada penerbangan hutan seperti di Sumatera. ya, seperti di Sumatera dijadikan
sawit. Selanjutnya ada perubahan liar. Selanjutnya ada perubahan iklim, itu juga mempengaruhi sama yang terjadi di Sumatera itu. Lalu ada pencemaran lingkungan. Lalu upaya pelestarian agar keanekaragaman hayati tetap terjaga, ada apa saja? Melestarikan habitat, Melestarikan habitat, penghijauan, penanganan satwa, edukasi, melestarikan habitat, misalnya mendirikan taman nasional dan juga penghijauan, misalnya seperti melakukan reboisasi. Lalu misal penangkaran satwa, yaitu melindungi fauna dari kepunahan. Lalu juga ada edukasi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat. Nah, dari materi kita hari ini apakah ada yang ditanyakan? Tidak. Kalau tidak ada yang ditanyakan, di sini Ibu yang akan bertanya kepada kalian. Nah, tadi kan sudah dijelaskan tingkatan keanekaragaman hayati. Nah, kalau misalnya pada kucing apa itu namanya? Kucing Persia sama kucing Angora itu termasuk tingkat keanekaragaman genetik atau spesies? Spesies. Kok spesies? Genetik. Kalau spesies itu misalnya kayak kucing sama harimau itu baru spesies, karena spesies kucing. Nah, di sini Ibu ada sebuah video, silakan disimak. Oh, kasihan. Parah. Asa sarkas. Kasihan. Sarkas banget. Coklat. bukan satu-satunya alasan kenapa bencananya bisa terjadi. Selama bertahun-tahun ini, di beberapa wilayah terjadi. Kita lihat video dari Ibu tadi. Nah, di sini Ibu akan memberikan kalian sebuah tugas untuk memberikan tanggapan terhadap video yang terjadi di Sumatera tadi. Silakan anak-anak. Ini Ibu akan membagikan menjadi dua kelompok. Ini kelompok 1, ini kelompok 2 ya. Silakan. Silakan diperhatikan semuanya. Tanggapannya adalah bencana banjir dan longsor dahsyat di Sumatera terjadi akibat kombinasi hujan ekstrim dan kerusakan hutan yang parah. Hutan yang gundul kehilangan fungsi penyerap air, menyebabkan air meluncur deras sebagai banjir bandang. Dampaknya sangat fatal, ada berbagai korban jiwa, kerusakan, dan ancaman serius bagi keanekaragaman hayati. Ya, beri tepuk wow untuk Nak Nima. Tepuk wow. Kasih W, kasih O, kasih W. Wow, silakan. Nah, anak-anak, di sini Ibu akan mengajak kalian untuk bermain kuis. Bandung Sapsari. Nah, selanjutnya dijawab bersama-sama, apa yang dimaksud dengan keanekaragaman hayati? Apa ya? Ini variasi makhluk hidup di bumi. Variasi makhluk hidup di bumi. Coba benar atau tidak ya? Oh, ternyata benar. Nah, jadi tadi keanekaragaman hayati itu apa, Nak? Variasi makhluk hidup yang ada di bumi. Kita belajar ragam flora fauna, flora bagian barat banyak jenis orangnya, flora bagian timur banyak tumbuhan makhluk. Itu lagi flora di Indonesia, fauna bagian barat ada gajah dan rusa, fauna bagian bawah komodo dan anoa, fauna bagian timur dan kawasi dan wani. Itu lagi fauna di Indonesia.
berhamdalah terlebih dahulu. Alhamdulillahirabbil alamin. Anak-anak jangan lupa tetap semangat dan juga belajar di rumah. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam